Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amin beserta jajaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru yang telah menyelenggarakan Wicara Literasi hari ini. Senang sekali 2 tahun belakangan ini kami aktif berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya diskursif untuk mengampanyekan literasi. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau tadi Bang Chandra sudah membuka ujung dari literasi adalah inklusi sosial ataupun juga kesejahteraan, artinya harus ada kesadaran yang dibangun di masyarakat. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana cara membangun kesadaran tersebut. Bapak dan Ibu, nama saya Michiko dan rekam jejak saya secara akademik itu di bidang ilmu komunikasi, boleh dibantu next Pak? Di ilmu komunikasi seperti yang disampaikan oleh Alivia tadi dan banyak berkecimpung di dunia media. Saya aktif mengajar public speaking untuk profesional leaders ataupun anak-anak. Dan MF Communication sendiri sudah berdiri sejak 2017, aktif memberikan workshop, pelatihan, dan mungkin kita udah untuk ibu-ibu DWP sebelumnya kita pernah ketemu barangkali ya di seminar 3 tahun yang lalu. Betul ya Bu Elvia? Kita bertemu di seminar public speaking. Sebelum saya akan memaparkan materi di kurang 15 menit ini, saya mau minta ibu-ibu semua melanjutkan apa slogan yang mau saya sebutkan ini. Yang pertama, lanjutin ya Bu ya, kalau hafal ya. Indomie. Oh, ada yang lanjutin, mau lanjutin nyanyi ya. Yang kedua, saya mau nanya lagi. KFC. Yang ketiga, Yamaha. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Pertanyaannya adalah kenapa kita bisa menghafal itu? Kenapa itu bisa terngiang-ngiang? Sering didengar, sering dilihat. Saya mau tes lagi deh yang terbaru ini ya. MBG ternyata juga ikutan ya begitu ya. Mas Balil ganteng udah mulai masuk ke sanubari masyarakat kita. Nah, sesuatu yang bisa kita kenali tanpa kita sadari terngiang-ngiang di kepala, sebenarnya ada mastermind yang mengatur itu semua. Mastermind yang membuat hal tersebut menjadi top of mind. Tadi saya tanya, Indomie seleraku. Setiap hari kita mendengarnya. Yamaha semakin terdepan. Padahal juga ada Honda, ada BYD, dan brand-brand yang lain. Pertanyaannya adalah, kampanye, sebuah kampanye, ada yang berhasil efektif, ada yang hanya lewat aja. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membongkar mastermind orang-orang yang membuat kampanye, menyentuh kesadaran orang, hingga memunculkan sebuah gerakan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Boleh next Bang? Akan ada 5 poin utama yang akan saya coba paparkan dalam 10 menit ke depan, semoga cukup. Saya pertama akan bicara soal langkah pertama menentukan isu, langkah kedua adalah menentukan target audiens, langkah ketiga menentukan tujuan kampanye, langkah keempat menyusun pesan kampanye, langkah kelima membuat rencana kampanye. Dan pembelajaran hari ini akan semakin lebih efektif kalau Bapak Ibu semua berkenan untuk mengeluarkan buku catatan, pena, dan kita akan langsung praktik bagaimana caranya membuat sebuah kampanye yang efektif. Next. Bapak dan Ibu, kalau kita membuat kampanye itu kan adalah sebuah program untuk mengajak seseorang agar menyetujui pandangan kita, agar mengikuti apa yang kita minta. Kita mau mengampanyekan orang untuk meningkatkan literasinya, artinya kita mau mengampanyekan seseorang menguasai kemampuan memproses informasi dan menggunakannya kembali. Ada aspek inteligensi di sana, ada aspek komunikasi, membaca, menulis, mendengar, dan juga berbicara. Tapi bagaimana cara membangun kesadaran? Bagaimana caranya Pak Amin dan kawan-kawan yang diskusi bisa muncul masyarakat berbondong-bondong datang ke Kota Pekanbaru?
membaca buku di sini, meminjam buku, membuat ulasan, menghadirkan kegiatan-kegiatan literasi. Disusun dari sebuah kampanye. Ketika kampanye, oke, kita mau bikin kegiatan. Nah, apa kegiatannya? Ayo kita buat desainnya. Siapa yang mau kita undang? Menurut saya itu langkah yang kurang tepat. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin seseorang menyetujui apa yang ingin kita kampanyekan, pertama adalah menentukan isu. Isu apa yang sedang berkembang belakangan ini? MBG, wah. Minyak naik, oh iya, BBM naik ya. Penentuan isu ini adalah sebuah kemampuan kita untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita. Dilihat dari mana? Dilihat dari observasi lapangan, wawancara, diskusi kelompok. Sama kayak kita bikin skripsi, ada data primer sama data sekunder. Data primer kita dapatkan dari observasi, wawancara. Data sekunder, data yang sudah ada kita dapatkan dari hasil penelitian, studi pustaka dan lain. Itu kita pahami. Oh, ternyata masalahnya A, ternyata masalahnya B, ternyata masalahnya C. Contohnya, ini adalah rumus menentukan sebuah isu. Ada kalimatnya. 1. Saat ini jelaskan temuan, dampak, harapan. Langkah pertama, buat satu kalimat yang membuat kita bisa menyimpulkan apa latar belakangnya, apa konteksnya. Inilah kalimatnya. Contoh, saat ini banyak anak lebih sering menghabiskan waktu dengan gawai daripada membaca buku. Dari mana dapat datanya Mbak Michi? Ya mungkin kita merujuk ke sebuah data survei, ke sebuah data penelitian. Akibatnya, ini artinya konteks ataupun temuan. Dampaknya, akibatnya minat baca dan kemampuan memahami bacaan menjadi rendah. Padahal kemampuan literasi sangat penting untuk keberhasilan belajar dan kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan isu terlebih dahulu untuk membangun konteks agar sama, agar pemikiran kita terstruktur. Setelah kita menentukan isu, yang kedua adalah menentukan target audiens. Bapak Ibu, kampanye itu bisa beragam. Misalnya saya mau mencontohkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika pemilihan presiden yang lalu. Ingat gak Bapak Ibu, beliau mengusung nama kampanyenya apa? Dalam suatu diskusi keliling, nama programnya apa Bapak Ibu? Ada yang ingat gak Bapak Ibu? Desak Anies. Desak Anies adalah sebuah program kampanye di mana siapapun boleh bertanya, berdiskusi, berdialog, dan Anies Baswedan akan menjawab langsung di tempat tersebut. Mengapa Anies Baswedan dan tim mencoba meramu sebuah program yang berorientasi pada dialog, edukasi, dan lain? Karena target audiensnya jelas. Orang-orang yang punya peduli terhadap pendidikan, orang-orang yang ingin membangun suatu diskusi dengan critical thinking. Mau kampanye lingkungan misalnya, memilah milih sampah. Mungkin Bapak ibu-ibu kemarin ikutan pelatihannya dengan ibu-ibu DWP soal pilah-pilih sampah. Kita ngomongin pilah-pilih sampah agar peduli lingkungan ke kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, nggak akan masuk poinnya. Kenapa? Karena kita udah milah-milih sampah, nabung ke bank sampah, udah ngumpulin berbulan-bulan. Mau ditabung totalnya berapa? Paling 8.000, 9.000. Saya berbicara dari pengalaman, dari tahun 2018 menggunakan layanan bank sampah. Mau bicara kampanye bank sampah, ayo biar peduli lingkungan, ngomongnya ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Effortnya gede, hasilnya cuma 8.000, 9.000, 10.000. Itu pun setelah mengumpulkan sampah 3 bulan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke kelompok audiens pendidikan S1 ke atas, punya kepedulian terhadap lingkungan, punya kepedulian terhadap pendidikan anak, baru masuk pesan, ayo kita pilih-pilih sampah ibu-ibu untuk membantu, untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi penyelamat bumi. Baru masuk. Kenapa? Karena dengan asumsi orang dengan latar belakang pendidikan S1 ke atas, ekonominya sudah mapan, perutnya udah gak lapar. Orang kalau perutnya udah gak lapar baru bisa masuk ke tahap aktualisasi. Termasuk penyelamatan lingkungan, masuk ke tahap aktualisasi. Literasi begitu juga.
Literasi ini terjadi ketika perut orang udah nggak lapar. Sehingga implikasi dari langkah kedua adalah ketika kita ingin memetakan target audiensnya adalah kita tidak bisa hanya targetnya masyarakat. Masyarakat ini masyarakat yang mana? Siapa? Umurnya berapa? Tinggalnya di mana? Ekonominya bagaimana? Lingkungan sosial budaya seperti apa? Jadi pemilihan memetakan ini akan mempengaruhi siapa yang akan menjadi komunikator dari kampanye kita. Next. Jadi targetnya apa? Ini boleh difoto ibu-ibu untuk nanti. Targetnya siapa? Orang tua dengan anak usia 4-8 tahun misalnya. Kebiasaan anaknya lebih sering bermain gadget. Tantangan orang tua merasa tidak punya waktu mendampingi membaca. Influencer ibu-ibu dengan orang tua dengan anak usia 4-8 tahun. Jadi asumsinya dia adalah Gen Z atas, jadi atau milenial bawah. KOL atau influencer bagi ibu-ibu berusia 50 tahun ke atas dengan ibu-ibu umur 20-30 tahun pasti beda orang-orang yang dilihatnya siapa. Pesan yang relevan, cukup 15 menit membaca bersama anak setiap hari. Next. Nah, yang ketiga adalah menentukan tujuan kampanye. Saya mohon izin, saya tambahan waktu dikit Pak Amin ya. Ini poin ketiga, saya punya 5 poin utama. Yang ketiga adalah menentukan tujuan kampanye. Yang namanya kampanye itu, misalnya, ayo kita buat kegiatan sosialisasi agar orang mau membaca buku atau orang mau mendaftarkan diri ke perpustakaan. Nah, jangan buru-buru. Kenapa? Karena dalam suatu journey kampanye ada yang namanya awareness. Awareness bahasa Indonesianya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Kesadaran. Lalu lanjut interest. Setelah interest ada consideration, terakhir ada action, ada advokasi. Advokasi, next bang. Kalau levelnya awareness, artinya audiens itu baru tahu isunya. Dia baru tahu, tapi dia belum bertindak. Kalau interest, dia udah mulai tertarik. Dia mulai follow akun Perpus PKU, dia mulai follow akun diskusi. Ketiga, audiens mulai mempertimbangkan. Dia mulai mempertimbangkan misalnya ikut keanggotaan Perpus. Yang keempat, audiens mulai melakukan, dia daftar jadi anggota Perpus, datang ke sini. Yang terakhir adalah advokasi. Dia mengajak orang bikin konten, menjadi pemateri, menyuarakan, mengajak. Nah, pertanyaannya yang tadi journey ini, bagaimana cara dari awareness ke advokasi? Itu bukan perjalanan 1-2 kali seminar, itu perjalanan yang panjang sekali. Perjalanan yang panjang sekali. Tadi kita bisa dengar Indomie Seleraku bukan karena mereka iklan di TV 1-2 kali, tapi sepanjang itu ada medsos, ada event sponsorship mereka, di mana mereka tampil di komunitas, program-program yang mereka tampilkan, sponsorship dan lain-lain. Hingga akhirnya kita meyakini, top of mind kita kalau mau beli mie instan Indomie. Jadi contoh dari kampanye literasi, ketika kita sedang memulai, maka ekspektasinya bukan langsung, seminar hari ini untuk mengubah perilaku. No, belum bisa. Mengubah perilaku itu adalah proses perjalanan yang panjang. Yang bisa kita lakukan tahap pertama itu adalah awareness dulu. Gimana caranya literasi itu dikenal sampai 1 juta masyarakat. Dari 1 juta masyarakat itu penurunan 10% hingga nanti advokasi. Jadi misalnya Bapak Ibu, kita bikin kampanye 1 juta nih totalnya, yang aware, yang sadar. Dari 1 juta ada 100.000 yang bisa interest. Dari 100.000 ada 1.000 yang consideration. Dari 1.000 ada action 100 orang. Dari action ada 10 orang yang mengadvokasi. Nah, artinya kalau mau mendapatkan orang-orang di level mengadvokasi sampai 10, awareness-nya harus 1 juta dulu. 1 juta yang ikut event, 1 juta yang follow akun Perpus PKU, 1 juta impresi medsosnya dan lain-lain. Next. Yang keempat adalah menyusun pesan kampanye. Saya ulang lagi. Wardah. Satu kali lagi Bu, Wardah Inspiring Beauty. Bapak juga tahu ya Pak, Inspiring Beauty.
Oke gas, oh enggak ya kalau oke gas ya. Tapi kenapa kita bisa mengingat? Karena kata-katanya dirancang sedemikian rupa. Rumusnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bikin kampanye, rumuskan dalam aksi plus manfaat. Langsung pakai rumus aksi plus manfaat. Contoh, baca hari ini, siap esok hari. Satu cerita setiap malam. Atau 15 menit membaca, seumur hidup bermakna. Kalimat ini nanti menjadi tagar di medsos, diulang-ulang saat pidato, diulang-ulang saat mengisi seminar, ada di desain, ada di iklan, semuanya diulang-ulang agar orang tahu, 15 menit sebelum tidur, membaca buku 15 menit sebelum tidur. 2 anak cukup. Kenapa kita bisa ingat 2 anak cukup? BKKBN mengulang terus. Begitu pula dengan kampanye literasi, harus ada satu kalimat yang membuat itu diulang-ulang oleh masyarakat. Next. Oke, ini boleh difoto. Jadi merumuskan pesan kampanye itu harus dimulai dari what, apa yang ingin dilakukan, why, mengapa penting, dan how, bagaimana melakukannya. Next. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Kita udah mau bikin kampanye, mau bikin program, oke, kita mari bikin program kampanye literasi. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini adalah worksheet yang bisa Bapak Ibu foto untuk jadi referensi. Tulislah isunya apa? Temuan, akibat, harapan. Target audiensnya siapa? Umurnya berapa, ekonominya, dia tinggal di mana, kebiasaannya apa, dan lain-lain. Pesan utamanya apa? Rumusnya aksi plus manfaat. Kemudian aktivitasnya apa? Mau nanti kegiatannya lewat seminar, lomba pidato, lomba resensi buku, dan lain-lain. Kita rumuskan. Yang terakhir mitranya, kira-kira mitranya mau diajak kolaborasi siapa? Dan yang ketiga, yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini pembahasannya agak sedikit lebih advance, tapi boleh saya sampaikan. Sebenarnya untuk mengukur apakah kampanye kita atau kegiatan literasi kita berjalan efektif atau tidak, ada sebuah sistem yang disebut dengan pra-uji dan pasca-uji. Sebelum kita mau memberikan seminar, di pretest dulu, di pra-uji dulu, diukur dulu kemampuan seseorang, indeks literasinya, pemahaman dia terhadap literasinya, baru kemudian dikasih seminar, baru kemudian di post test lagi. Kita lihat ada tidak peningkatan nilai indeks literasinya setelah mendapat program tadi itu. Baru kita bisa melakukan klaim, kami sudah menjalankan kampanye di 1 titik. Dan dari kampanye ini telah terjadi peningkatan 90% pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya ibu-ibu dengan anak usia 2 hingga 4 tahun terhadap literasi. Jadi berbicaranya lebih ilmiah, berbicaranya lebih valid. Jangan sampai kita klaim, tapi ternyata klaimnya hanya berdasar opini kita. Sementara klaim yang sejatinya itu harus berdasarkan argumentasi yang ilmiah dan valid. Next. Tadi ini sudah isunya minat baca anak rendah, target orang tua anak usia SD, tujuannya adalah action, pesannya 15 menit membaca bersama anak setiap hari, aktivitas tantangan membaca 30 hari, mitranya bisa ajak sekolah, PKK, perpustakaan, dan indikatornya adalah indikator kesuksesannya. Kalau ada 100 keluarga yang mengikuti program ini, mendaftar menjadi kader, baru bisa dikatakan sukses. Next. Dan terakhir, ini adalah resume materi hari ini. Setiap kita ingin bikin kampanye yang mau efektif, mari kita mulai dengan IATPR. Boleh sama-sama Bapak Ibu? I. Masalah apa yang ingin diubah? Yang kedua, 1, 3. Audience. Siapa yang digerakkan? Ketiga, tujuan. Perubahan apa yang dicapai? Keempat, apa yang disampaikan? Dan terakhir, R. Apa yang akan dilakukan? Demikian Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah yang ingin saya gambarkan adalah setelah kita mendapatkan pemahaman
pemahaman apa itu literasi dari Bang Chandra, kemudian saya memberikan insight bagaimana caranya mengampanyekan literasi itu. Harapannya Bapak Ibu akan menjadi lebih strategis lagi. Oh, seperti ini ya target realistis, target yang tidak harus fantastis tapi realistis dari langkah-langkah terstruktur yang sudah kami terapkan. Semoga bermanfaat. Demikian saya kembalikan ke moderator.